video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal 1 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan update harga bawang merah yang ada di Nganjuk, khususnya di Pasar Sukomoro ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk yang sudah mendekati habis ya panenan di Nganjuk. Lalu yang berikutnya yaitu tentang harga dan pasokan bibit bawang merah yang ada di Nganjuk dan sekitarnya yang semakin hari harganya terus naik. Lalu yang terakhir yaitu tentang prediksi harga bawang merah ke depan seperti apa. Simak terus sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Ya, untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang bibit ya, bibit bawang merah yang harganya semakin hari semakin tidak masuk akal ya. Untuk yang siap tanam itu Labuan 3, Labuan 2. Labuan 2 ini sudah inden ya, harus nyari dulu barangnya. Sedangkan yang Labuan 3 ini ada barangnya ready. Ukurannya sama, kecil-kecil ya, cenderung tanggung kecil lah, sejari kelingking segini lah, rata-rata segini, sejari kelingking, jari manis ini, nah segini lah. Itu untuk Labuan 2 dan Labuan 3. Harga Labuan 3 itu di 36.000, lalu yang Labuan 3 harganya di 31.000. Harganya akan terus naik karena memang barangnya semakin hari semakin habis. Apalagi kemarin kan habis icir ya di daerah Nganjuk Barat, itu habis icir yang panenan apitan nanti ke depannya. Itu kan pakai Labuan 3 semua. Jadi barangnya ya tinggal yang ada di gudang-gudang atau simpanan dari teman-teman petani yang kita harus nyari, seperti itu. Untuk bibit raya itu usianya baru sebulan ya, sebulan lebih dikit. Untuk tanam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ya itu bagus. Bulan 1, bulan 12 itu sudah siap tanam bibit raya. Untuk ukuran bibit raya itu tanggung besar ya, rata-rata tanggung besar ke besar, rata-rata seperti itu. Ada yang sudah diobati, ada juga yang belum diobati. Kalau yang belum biasanya yang ukuran besar-besar ya, calon bumbon biasanya seperti itu. Kapan juga? Mam saya saiki kena sesuk kena. Sesuk ae to, saiki ra iso. Lalu untuk perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk Barat ya, itu ada tanaman bawang merah. Itu nanti panenannya namanya apitan ya. Tanaman seperti ini ya, menjelang musim penghujan itu namanya apitan ya di Nganjuk itu. Usianya sekarang sebulan ya, sebulan lebih. Ada yang sebulan lebih, ada yang sebulan, ada yang masih 3 minggu. Jadi memang nggak sama ya usia tanam di Nganjuk Barat ya. Barat sebelah utara maupun sebelah selatan itu beda. Kalau yang paling duluan kan kemarin yang di daerah Ngudian ya, Ngudian Gaeng itu sekarang mungkin usianya lebih dari sebulan. Seperti itu. Kalau di Nganjuk Utara, Barat Utara maksud saya, itu seperti Tuk Dada, Plosorejo, Rejoso, Tempuran dan lain-lain itu rata-rata usianya 3 mingguan. 2 sampai 3 minggu lah, seperti itu. Lalu di Nganjuk Timur, di daerah seperti Jali, lalu Bungur, Ngerami dan lain-lain itu sudah hampir panen. Bahkan sudah panen, tinggal sedikit barangnya sudah hampir habis ya kalau di Nganjuk Timur. Lalu Nganjuk Tengah sudah nggak ada barangnya. Di daerah seperti Kendarejo lah, Kendarejo itu ada tanaman apitan ya, sama seperti itu. Nanti panenannya itu
hampir 80% itu untuk bibit, calon bibit ya. Jadi karena kan memang jarak tanam dan ukuran nanti kan biasanya kalau apitan seperti ini nggak bisa besar, makanya dijadikan bibit rata-rata seperti itu. Lalu topik yang ketiga yaitu tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk, khususnya di Pasar Sukomoro ya. Jadi seperti biasanya ya, kita sudah keliling ya, keliling ke sana ke pasar, kita lihat-lihat, kita juga sudah membelinya hari ini ya, hari Selasa ini bertepatan dengan upacara tadi ya, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Jadi untuk pasokan ya sebenarnya banyak ya beliau banyak sekali, bahkan ada yang menumpuk di luaran ya, tapi harganya itu nggak bisa turun, malah cenderung ke naik terus ya, karena memang di Nganjuk memang sudah nggak ada barang. Tadi saya lihat-lihat tuh keliling tuh barang dari luar semua ya, ada juga yang lokal sih, lokal tapi nggak begitu bunter, nggak bisa gede ya barangnya, rata-rata tanggung besar untuk barang lokal. Ada yang besar tadi, bukan barang dari sini, kayaknya barang dari Batu sana ya, Batu Malang sana, itu sejenis balik karet tapi bukan, kayaknya itu kayak barang bibitnya dari Bima, bisa jadi bibit dari Nganjuk, ukurannya gede-gede, super tapi bukan seperti balik karet, kata teman-teman, barang dari Malang itu. Terus yang mendominasi masih tetap barang dari Bima ya, sangat banyak sekali, lumayan banyak lah. Jumbo ada, yang tanggung besar ada, super B ya, super B nya Bima. Lalu untuk ukuran sedangnya itu barang dari lokalan seperti daerah sini, daerah Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Ponorogo juga masuk ke Nganjuk. Untuk harga yang termurah ya, yang termurah itu barang kecil-kecil, bawang kupas seperti itu di 13 sampai 14.000 itu ya, apa ya, barangnya kalau untuk sayur nggak masuk ya, kecil-kecil lalu putih-putih seperti itu. Lalu untuk harga agak mahal dikit di 15 sampai 16 itu bawang sayur lokal ya, ukuran tanggung besar, merah-merah bulat-bulat, rata-rata Thailand, karena memang banyak didominasi oleh bawang Thailand ya. Itu bulat-bulat lokalan, tanggung besar, harga 15 sampai 16.000. Lalu jumbo yang super Banjar ya, itu di bawang Bima rata-rata memang besar ya, super mental, itu di harga 19.000 ya, yang paling bagus sekali, yang paling tadi ada 19,5 juga yang mentalnya itu rata ya, mental bagus pokoknya, super Banjar ya, rata-rata di 19 sampai 19,5 lah, itu bawang Bima rata-rata seperti itu harganya. Ada juga bawang sortiran ya, sortiran atau Indobutan itu di 11 sampai 12.000. Itu memang untuk bawang goreng nanti ya, bawang ya campuran bawang goreng lah untuk campurannya, karena kan biasanya teman-teman ada yang pakai bawang kupas, ada juga yang bawang sortiran seperti itu. Lalu untuk informasi ya teman-teman, kalau beli di pasar itu kan barangnya kan di ler ya bahasa Indonesia nih ya, seperti itulah, dipajang di lantai gitu. Biasanya itu kan bagus-bagus. Nanti kalau saya main beli karungan itu kan biasanya kan diambilkan di karung ya, yang di belakang-belakang itu. Nah itu biasanya nanti harus dibuka ya, kalau sampai rumah harus wajib dibuka, langsung di ler diangin-anginkan, terus diservis ya, dibersihkan, biar kalau ada yang misalkan busuk 1, 2 itu dipisah biar nggak nular di bawang yang lain seperti itu. Apalagi yang bawang Bima ya, bawang Bima itu biasanya itu karena kan memang lama ya di dalam karung itu lama.
apalagi bawang Bima itu harus langsung dibuka. Kan di karung itu biasanya kan sudah tercium ya baunya, bau apa itu, bawang busuk itu. Nah, itu harus dipisah ya, apalagi itu kan bawang sudah berhari-hari di karung, itu harus dilihat. Biasanya kelihatannya apa ya, mencair gitu loh. Bawang Bima itu ada cairannya seperti itu harus dibuang ya, dibuang, dipisah, disortir biar nggak ketularan yang lain. Seperti itu. Jadi antara yang ada di pajangan sama yang di karung itu memang nggak sama, karena memang yang di pajangan itu kan sudah di blower ya, di blower sudah kering. Sedangkan yang di dalam karung, baik lokal maupun Bima itu ya apa ya, di dalam karung seharian kan pasti kan berkeringat atau keringat ya, bawangnya itu harus dibuka. Kalau sampai rumah harus diangin-angin atau di blower atau dikipas biar nggak busuk, biar nggak cepat busuk, seperti itu. Lalu untuk topik selanjutnya yaitu prediksi ya, prediksi harga bawang merah ke depan. Untuk prediksi kemungkinan besar akan naik karena memang barang sudah nggak ada, hanya bawang dari Bima. Lalu lokal, nah ini bisa jadi tanda tanya ya, karena biasanya kalau menjelang naik-naik seperti ini, apa itu, panenan raya yang kemarin tuh akan masuk, dilempar ke pasar. Itu akan mempengaruhi harga. Tapi untuk minggu-minggu ini kok belum begitu gencar ya. Ada kemarin tuh bawang lokal ya, bawang raya, panenan raya itu dilempar ke pasar, tapi nggak begitu banyak. Bisa jadi itu akan menunggu respon pasar ya, harganya seperti apa. Bisa jadi memang barangnya sudah habis, seperti itu. Untuk bibit seperti yang sudah saya bilang, harga akan terus naik karena memang persediaan semakin lama semakin berkurang terus. Mungkin itu saja ya untuk postingan saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.